Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Alisa Mustari dari kelas non-reguler B semester 3 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, pembahasan pertama dalam pertemuan ke-10 yaitu bab 4 pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis hukum dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim, sedangkan concursus realis itu belum ada putusan vonis dari hakim. Jadi residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. B. Pembagian pengulangan atau residip. Yang pertama ada residip umum. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residip khusus. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP, pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mengisyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP mengandung sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2 KUHP, 144 ayat 2 KUHP, 155 ayat 2 KUHP, 157 ayat 2 KUHP, 161 ayat 2 KUHP, 163 ayat 2 KUHP, 208 KUHP, 216 ayat 3 KUHP, 303 bis ayat 2 KUHP, 321 ayat 2 KUHP, dan 393 ayat 2 KUHP. Dalam residip kejahatan sejenis, hanya ada 11 sejenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Khusus untuk pasal 216, 303 bis, dan 393, syarat itu tidak ada. Kemudian, pengulangannya dilakukan dengan tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pada pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 KUHP. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap terdapat pada pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Kemudian tidak mungkin adanya residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Kemudian keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, dan tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap.
Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. Kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pada pasal 216 KUHP. Dan yang terakhir, pidana dapat ditambah 2 kali lipat, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.